Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Herbaliah, mahasiswi D3 Kebidanan Universitas Nurul Aitam. Nah, di sini saya akan memaparkan pendidikan kesehatan tentang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Siti yang menjaga pada siang hari ini. Sebelumnya Ibu ada keluhan apa Ibu? Ini guru kan saya direkomendasikan untuk menanyakan tentang program perencanaan persalinan. Kebetulan kan Ibu tidak terdekat, jadi saya kesini Bu. Oh iya, kebetulan di sini saya mempunyai PMKes Ibu. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ya Ibu, atau sering disebut juga P4K. Sebelumnya Ibu udah tahu belum singkatan P4K? Belum Bu. Oke, kebetulan belum tahu ya. Jadi P4K itu atau sering disingkatan P4K. Jadi P4K itu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ya Ibu, atau sering juga disebut P4K. Jadi perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ini merupakan salah satu upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan antenatal. Jadi pertolongan persalinan, pencegahan komplikasi, dan keluarga berencana oleh bidan, Ibu. Kemudian di sini ada tujuan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Jadi tujuannya agar suami atau keluarga dan masyarakat paham tentang bahaya persalinan. Kemudian adanya rencana persalinan yang aman. Terus adanya rencana kontrasepsi yang akan dipakai, kemudian adanya dukungan masyarakat, tomak, kader, dukung untuk ikut KB pasca persalinan. Jadi harus mengikuti KB setelah melahirkan ya Ibu. Kemudian adanya dukungan sukarela dalam persiapan biaya, transportasi, dan donor darah. Kemudian memantapkan kerjasama antara bidan, dukun bayi, dan kader Ibu. Kemudian, Ibu tahu gak manfaat perencanaan persalinan ini? Belum tahu. Jadi manfaatnya untuk mengurangi angka kematian ibu. Kemudian mengetahui tanda bahaya 3 terlambat, 4 terlalu. Kemudian mengurangi faktor resiko bahaya kehamilan. Kemudian tertanganinya kejadian komplikasi secara dini. Kemudian menurunnya kejadian kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Kemudian ada juga indikator program P4K ini ya Ibu. Jadi pertama presentasi desa melaksanakan P4K dengan stiker. Kemudian persentase ibu hamil mendapat stiker. Kemudian persentase ibu hamil berstiker mendapat pelayanan antenatal sesuai standar. Kemudian ada juga persentase ibu hamil berstiker bersalin di tenaga kesehatan. Kemudian ada juga persentase ibu hamil bersalin dan nifas berstiker yang mengalami komplikasi tertangani. Kemudian ada juga persentase penggunaan metode KB pasca persalinan, persentase ibu bersalin di nakes mendapat pelayanan nifas. Kemudian apa sih fasilitas aktif oleh bidan? Ibu boleh Ibu udah tahu belum fasilitas aktif oleh bidan? Belum tahu. Nah, jadi fasilitas aktif oleh bidan itu jadi pertama pencatatan ibu hamil, kemudian gasolin atau tabulin, kemudian donor darah, kemudian transport ambulan desa, kemudian suami atau keluarga
menemani ibu pada saat bersalin, kemudian IMD atau inisiasi menyusui dini, kemudian kunjungan nifas, kemudian ada juga kunjungan rumah ibu. Jadi ibu tahu belum apa saja yang harus disiapkan oleh keluarga? Baru tahu sedikit-sedikit Bu, belum tahu hal-hal yang lain. Jadi yang harus dipersiapkan oleh keluarga itu sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana itu untuk jadi pastikan fasilitas pelayanan kesehatan yang akan digunakan untuk melahirkan seperti pos kesehatan desa, pustu, puskesmas, klinik bersalin atau rumah sakit. Nah, ibu harus dipastikan dulu di mana sih ibu akan melahirkan, jadi tempat bersalinnya. Kemudian donor darah. Jadi persiapkan pendonor yang memiliki golongan darah yang sama dengan ibu ya ibu. Terus upayakan pendonor berasal dari orang terdekat atau keluarga atau tetangga ibu. Kemudian pembiayaan. Nah di sini ibu harus yang harus dipersiapkan oleh keluarga itu mempersiapkan pembiayaan, persiapkan dana untuk persiapan melahirkan dengan mengikuti dasolin atau tabulin. Kemudian KB pasca persalinan. Jadi sejak masa kehamilan, ibu sudah merencanakan alat kontrasepsi yang akan digunakan setelah persalinan melalui kesepakatan suami dan istri. Jadi harus disepakati oleh suami ibu dan ibu juga ibu. Kemudian ibu harus waspada juga 3 terlambat. Pasti waspada 3 terlambat itu. Jadi waspada 3 terlambat itu pertama terlambat mengambil keputusan untuk mencari upaya medis kedaruratan. Kemudian yang kedua terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga terlambat mendapat pertolongan medis yang adekuat. Jadi mungkin begitu ibu tentang program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup Bu tidak? Nah, baik ibu, dikarenakan pemaparannya sudah selesai. Sebelumnya terima kasih ya ibu sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Jika ada kendala atau ada yang harus ditanyakan, hubungi saya ya ibu. Ibu terima kasih. Ibu karena sudah selesai, saya izin pamit ya ibu, sudah ditunggu suami. Oh iya ibu. Ibu terima kasih. Terima kasih ibu. Mari Bu.